Oke, sekarang kita akan lebih mempelajari terkait vertical aerial photograph. Apakah itu gitu ya? Nah, jadi gini, saat kita melakukan pemotretan udara, tentunya kita punya batasan gitu ya. Batasan pertama adalah batasan geometri gitu. Kenapa batasan geometri? Karena gini, kalau misalnya kita ngelihat foto, kalian misalnya foto bareng aja gitu ya, foto apa namanya 10 misalnya deh, nggak usah banyak-banyak, bersepuluh, tapi kalian berjejer dan yang ujung-ujung itu bener-bener di ujung kamera gitu. Kalian tuh pasti ada kayak pernah nggak dapet kayak distorsi gitu, seakan-akan yang di ujung tuh lebih besar dibanding yang lain. Dan itu lebih banyak terjadi lagi apalagi kalau misalnya di pojok-pojok gitu ya, di pojok-pojok. Misalnya kalian nggak sengaja nangkep muka teman kalian tuh di pojok sini, pojok-pojok kanan kamera gitu ya, pojok kanan banget yang dia itu kayak fotobob gitulah kira-kira. Nah itu, pasti mukanya tuh entah mencong, entah apa gitu, dan itu bukan salah dia. Kenapa? Karena kamera itu, dia itu fokusnya itu seperti ini. Jadi kayak misalnya, kayak pelajaran kalian kan pasti dari IPA lah ya, saya nggak tahu ya, sekarang tuh seni rupanya IPA masih gambar-gambar kayak arsitek gitu nggak? Tapi, berasa kita udah lama banget, kayak aku beda jauh banget ya, tapi ya udahlah. Well, tapi dulu, ada yang namanya gambar perspektif, ya. Jadi kalau misalnya kita gambar kamar gitu misalnya, ini misalnya pintu kamarnya, nah pintu kamarnya itu tuh mesti ke kayak, perginya ke satu titik hilang tertentu lah kira-kira. Nah ini pintu kita gitu ya. Terus kalau misalnya kita mau bikin, lemari gitu ya, lemarinya juga kayak agak agak mencong kayak gini gitu kan, karena ya itulah cara mata kita memandang, dan itulah cara kamera memandang juga. Jadi saat kamera itu motret, pastinya yang di ujung-ujung itu punya distorsi tertentu dibanding dengan apa yang ada di tengah gitu. Yang tengah tentunya dia kan ngelihatnya langsung tek gitu ya, jadi itu adalah si garis tengah ini nih. Ups, lagi-lagi saya menceng-menceng gitu ya. Akan saya ulangi karena mencengnya jelek banget. Oke, mari kita coba. Iya, oke, cool. Nah, kalau yang di tengah pastinya dia, vertikal. Tapi kalau yang di ujung-ujung dia kan akan nah, kayak kurang lebih tuh menceng-menceng gini, dan itulah kenapa namanya negatif ya, karena sebenarnya kebalik gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi ada distorsi gitu loh. Lalu, ada yang namanya skala foto juga gitu ya. F itu adalah apa? Adalah si panjang fokus di kamera tadi. Makanya dia sepanjang apa dia bisa ngelihat, lalu ada tinggi terbang. Jadi simply skala foto Anda adalah seperti ini. Panjang fokus per tinggi terbang kalian berapa gitu. Jadi kalau misalnya panjang fokusnya tadi, ya saya nggak hafal sih panjang fokusnya berapa, ya gampang lah sebenarnya kan cuma 200 misalnya 200 per tinggi berapa, tinggi kamu 10 kilometer gitu kan, ya udah itu skala foto kamu gitulah. Kurang lebih seperti apa. Nah, terus habis itu ini skala untuk terrain yang tidak datar, intinya AB, AB itu adalah panjang ini ya, ini nih. Kan A sama B kecil dalam dalam arti panjang di foto dibandingkan dengan panjang yang sebenarnya di lapangan, kira-kira kayak gitu. Oke, skalanya seperti itu. Jadi, lagi-lagi ini cuma ngulang apa yang tadi kita sudah bicarakan ya. Lalu ini skala foto udara tegak pada bidang tidak datar, berarti F itu lagi-lagi itu si fokus, H itu tinggi terbang, H kecil itu adalah si beda tingginya, gitu ya. Beda tinggi atau satu titik dengan titik lain, kira-kira kayak gitulah. Dan beda tingginya itu bisa aja kita ambil rata-rata misalnya, gitu. Nah ini, bisa kita dapatkan salah satunya dari misalnya, ke lapangan, kira-kira kayak gitu ya, paling nggak buat skalanya. Nah, ini ada salah satu contoh yang kamu bisa kerjakan gitu ya, kalau misalnya pengen biar dapat feel gitu ya. Sebenarnya yang tadi kita omongin itu apa sih gitu kan, skala foto, sama skala peta, skala foto jadi skala peta kayak gimana caranya gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Bisa juga dikerjakan. Nah, sekarang, geometrinya gitu ya. Ini tadi kita sudah bicarakan sih, jadi kita nggak akan bicara lebih banyak, intinya kita punya fiducial mark dan kita akhirnya jadi punya, cross di sini dan kita bisa tahu X, Y, Z semua titik berdasarkan si, crossing fiducial mark tersebut gitu ya. Lalu kita punya arah terbang. Nah, arah terbang ini kita harus tahu apakah dia itu ke arah X gitu kan,
apakah itu dia ke arah Y gitu kan, dan tentunya dia harus benar-benar ngikutin. Jadi biar kalau kamu kebayang nanti fotonya itu akan numpuk-numpuk kayak gini. Ada foto lagi di sini, gitu kan? Ada foto lagi di sini dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh salah satu foto udara nih. Keren ya? Dan vintage banget gitu. Tapi keren banget. Jadi kurang lebih informasi-informasinya itu kayaknya udah ketutup ya, ini kepotong nih. Ini informasi-informasi yang ada sebenarnya nih. Namanya apa, segala macem. Terus di sini ada fiducial mark nih, ya. Gitu kan? Di atas sana juga ada. Terus habis itu ini, terus habis itu di ujung-ujung bahkan di sini juga ada fiducial mark-nya juga gitu ya. Nah, habis itu kita bisa dapat informasi gitu kan, ini apa aja. Dan lagi-lagi kamu bisa lihat sekilas saja, mungkin nggak terlalu jelas, cuman kalau saya sih bisa ngelihat bahwa di sini nih dia mulai bending, agak-agak bengkok gitu. Tidak dengan sebenarnya gitu. Di sini juga dia agak bending gitu kan. Di sini juga kelihatan dia meletot-meletot gitu kan. Dan di sebelah sini juga gitu. Kenapa? Lagi-lagi karena karena fokusnya foto itu ke tengah gitu ya. Dia itu nggak memperlakukan semuanya itu secara sama gitu titik-titiknya. Kira-kira seperti itu ya, mudah-mudahan. Nah, ini menarik nih. Ini adalah si titik utama foto atau principal point-nya. Jadi perpotongan si fiducial mark, lalu kita punya koordinat gitu ya di sini. Oke, nah ini dia yang tadi saya bilang. Karakteristik foto itu adalah perspektif gitu. Jadi semua objek yang kamu lihat itu berdasarkan perspektif dari tengah gitu. Jadi ada distorsi-distorsi seperti inilah. Kalau ini itu berdasarkan kira-kira kalau di tengah seperti ini gitu. Belum lagi kalau ada cahaya matahari gitu ya. Jadi nanti bayangannya akan kemana. Jadi kalau misalnya kita bikin itu ortogonal gitu ya, mau kita tegakin gitu ya. Karena gini, karena ini kan yang lebih dekat dengan dekat dengan si principal point-nya gitu ya. Dia akan terlihat seakan-akan lebih kecil dibanding yang samping yang lebih jauh. Kenapa? Karena dia objeknya lebih dekat. Kalau kita bikin dia ortogonal, nah kamu lihat sebelum dan sesudahnya gitu ya. Ini akan saya coba hapus-hapusin. Nah, sebelum dan sesudah. Nah, kelihatan ya bedanya. Jadi ini kayak ada di zoom out lah kira-kira sama dia gitu keluar. Di sini juga agak di zoom out keluar. Nah, akhirnya ternyata objeknya itu sama besar gitu. Jadi kalau misalnya kita ngambil foto, nggak serta-merta bahwa itu adalah ukuran yang sebenarnya gitu. Nah, ini yang kira-kira apa ya namanya ya? Bedanya peta sama foto udara gitu. Foto udara itu dia proyeksinya itu apa ya? Sentral lah kira-kira. Sementara kalau misalnya peta itu dia itu nggak sentral tapi rata langsung seperti ini. Ya, yang kita lakukan di lapangan gitu ya, ngukur-ngukur gitu. Nah, itu proyeksinya itu dia benar-benar rata gitu. Sementara kalau misalnya foto, nah ini dia gitu kan, dia akan karena dia itu proyeksinya sentral, dia itu misalnya kayak gini, H-nya itu sebelah sini gitu. Ini bukan H deh, sorry, ini sana gitu ya. Nah, terus H-nya itu ke sebelahnya gitu ya. Dan lagi-lagi skalanya itu ya pasti agak mencong-mencong tergantung sejauh atau sedekat apa dia dengan si principal point tadi gitu. Nah, intinya dari semua obrolan kita tadi adalah skala foto itu nggak sama dengan skala peta. Ya. Lalu jalur terbang kita juga akan bicarakan nanti gitu ya. Intinya saat kita bikin jalur terbang adalah kita pengen yang namanya overlapping. Jadi, sorry nggak kelihatan ya, saya pakai warna kuning probably ya. Nah ini, jadi misalnya kalian foto di sini, nah ini tuh kayak pesawat sebelumnya gitu ya. Nah selanjutnya dia pengen ngambil foto itu yang masih saling bertampalan. Oke, jangan sampai kalian tuh ngambil foto tuh malah ini, habis itu blank gitu ya, terus habis itu ngambil langsung di sini. Nah ini akan menimbulkan kesalahan sebenarnya gitu ya, karena ada informasi yang hilang gitu ya. Terus habis itu apakah kalian bisa menyamakan antar satu foto dengan yang lain, karena yang sebenarnya kita lakukan nantinya adalah kayak ngejahit gitu ya, kayak ngejahit antar foto itu kira-kira nanti ujungnya seperti apa gitu. Nah, ini ilustrasinya gitu ya. Jadi ini adalah jalur-jalurnya, ini jalur kamu gitu ya. Lalu manuver, habis itu ngambil foto lagi, nanti akan ke sini gitu ya.
Nanti akan manuver lagi ke sini, manuver lagi ke sini, dan seterusnya. Nah, yang kita cari itu ada dua. Yang satu adalah yang namanya overlap. Overlap itu bisa dibilang forward overlap. Ada juga yang namanya side lap. Kalau overlap itu adalah overlapping yang kita biasanya sih bilangnya overlap aja gitu ya, langsung. Jadi kalau overlap itu adalah misalnya kita terbang ke arahnya ke sana. Overlap itu adalah kalau misalnya kita ngambil foto pertama di sini. Oke. Foto kedua di sini. Artinya overlapping-nya itu adalah di sebelah sini. Ya, biasanya kayak 50% at least gitu ya. Jadi biar benar-benar satu foto itu di-cover oleh bukan satu foto, satu area itu di-cover tidaknya oleh 2 foto, jangan sampai cuma satu. Nah, ini adalah overlap-nya lagi. Sementara kalau side lap itu adalah saat kalian putar balik gitu ya. Ini kan kalian ngambil foto lagi di sini. Nah, side lap itu adalah yang ini. Oke, tuh side lap. Jadi yang namanya side lap itu nggak perlu sebesar overlap gitu. Yang penting sempet bertampal aja gitu ya. Jadi overlap biasanya yang besar-besar, kalau misalnya side lap itu kecil aja, biasanya I don't know 20% gitu ya. At least mereka saling bertampalan gitu. Jadi kita bisa nyatuinnya, kira-kira kayak gitu. Dan itu overlap sama side lap itu direncanain lebih awal. Jadi nggak yang tiba-tiba ambil data gitu ya ke lapangan, terus kayak, ini side lap sama overlapnya berapa ya? Nggak tahu. Nah itu ya nggak bisa kayak gitu kalau nanti prosesnya akan bingung. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu tahu gitu ya saat kita melakukan foto udara. Pertama itu ada ketidaksempurnaan yang namanya drift, crab, sama gap. Sebenarnya ini nanti gampang banget dan masuk akal banget kenapa namanya drift, crab, sama grab ya. Nanti kita akan lihat kenapa. Lalu ada kesalahan atau penyimpangan eksternal pada foto udara. Nah, kalau ini sebenarnya ini gara-gara pesawatnya ya. Gara-gara pesawat. Nah, kalau itu yang bawah ini bisa karena pesawat, bisa karena ya memang naturalnya yang kita foto itu nggak sesimpel itu misalnya. Lalu ada refraksi atmosfer. Refraksi itu kayak kalau misalnya kalian motret, jangan usah motret deh. Kalian lagi bengong gitu ya di satu tempat di Jakarta karena Jakarta panas. Kalian lagi bengong gitu ngelihat ke sebuah gedung, saking lagi panasnya tiba-tiba gedung itu tuh kayak gerayang gitu, kayak belok-belok. Nah, itu salah satu contoh refraksi atmosfer tuh seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya ada refraksi dari atmosfer, tentunya foto kalian akan kena efeknya juga gitu kan. Kelengkungan bumi kalau misalnya udah terbangnya lebih jauh pasti kalian akan semakin memperhitungkan si kelengkungan itu dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah dari kameranya sendiri gitu ya. Mungkin lensanya terdistorsi, panjang fokusnya salah gitu kan, titik utamanya juga mungkin udah nggak di situ, mungkin agak miring, itu akan ngefek juga ke hasil foto kalian gitu. Nah, ini adalah si drift, crab, sama gap, sorry. Drift, crab, sama gap gitu ya. Nah, ini kita bisa menghindarinya dengan cara navigatornya harus jago gitu. Biasanya untuk jadi kapten kapal dalam fotogrametri itu kayaknya ada sertifikasi tersendiri deh. Bahkan pilotnya juga nggak mesti pilot yang drive kapal gitu ya, tapi juga pilot yang ngedrive drone untuk khusus fotogrametri itu ada sertifikasinya tersendiri gitu. Jadi gyro itu kayak kompasnya, terus habis itu dan navigasi dan perencanaan tentunya ya, belok kapan kemana segala macam. Nah, kalau drift gitu ya, langsung aja drift itu tuh kayak menyimpang dari course gitu. Kalian maunya tentunya pengennya terbangnya lurus gitu ya, pengen terbang lurus gitu. Tapi kalau drift tuh kayak ya dia ngedrift gitu ya. Kira-kira kayak gitu, dia agak-agak belok. Dan itu bisa dilihat tentunya dari heading. Kalau misalnya heading tuh kayak bacaan kompasnya gitu. Jadi kalau misalnya kita ke sini kan masuk akalnya bacaannya adalah 90 derajat gitu ya. Nah, kalau dia ngedrift, artinya dia akan berkurang sampai dengan misalnya tiba-tiba, loh kok 70 derajat heading gue gitu. Jadi saat dia udah mulai berkurang, tentunya pilotnya, entah pilot drone atau pilot yang beneran, dia harus kebalikin itu ke 90 derajat. Lalu ada yang namanya crab. Nah, crab itu ya kayak jalannya kepiting gitu. Nah, ini biasanya kalau mau nggak mau gitu ya, mau nggak mau fotonya itu, course-nya itu harus kayak ngelawan arah angin misalnya. Jadi
dia itu instead of fotonya kotak-kotaknya lurus-lurus saling bertampal, nah dia itu justru miring-miring. Jadi itulah kenapa namanya crab gitu ya. Jadi kayak kepiting, dia kayak jalannya miring gitulah kira-kira. Nah, jadi, adalah ya, perhitungannya kira-kira seperti apa gitu. Tapi crab ini ya kalau misalnya dibenerin sih bisa aja ya, cuman at least, mmm, kalau bisa dihindari, dihindari. Jadi perencanaannya harus benar gitu ya, kapan arah anginnya kemana dan segala macam. Dan yang terakhir itu adalah gap. Gap ini adalah ketika kalian, motret misalnya daerah yang ketinggiannya itu ekstrim gitu ya. Nah, di sini, kita lihat di sini ada ketinggian yang ekstrim banget. Nah, kita bisa lihat, kan kita pengen setiap area itu kena setidaknya 2 foto, jangan cuma 1 foto doang. Gap ini contohnya jadi kayak gini, jadi area ini mau nggak mau kenanya cuma satu foto doang, karena cuma kena yang ini doang nih. Karena kalau kita fokus ke yang lain, kayak pakai warna biru ya, nah ini dia nggak kena, ya. Yang ini dia juga nggak kena, tuh. Jadi ada kayak gap di sini nih. Yang ini benar-benar cuma kena 1. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Itu harus perencanaannya kalau misalnya memang areanya tinggi-tinggi banget, berarti perencanaannya harus apa ya speed kapal terbangnya, lalu jalurnya juga harus diperhitungkan banget gimana caranya biar nggak ada yang namanya si gap ini. Gitu. Apalagi kalau gapnya benar-benar nggak kena gitu ya, jangan sampai. Gitu. Nah ini distorsi-distorsi lain yang tadi kita bicarakan ya. Jadi ada refraksi, ada kelengkungan bumi, ada kalau misalnya kameranya miring tentunya ya kedistorsi gitu ya, dan permukaan yang tidak datar. Nah, ada proses koreksinya, itu namanya adalah restitusi gitu. Itu aja pokoknya ingat-ingat namanya restitusi. Restitusi intinya apa? Intinya pokoknya kita ngedatarin. Nah, ini ada distorsi yang kita bisa perbaiki gitu ya dengan semua rumus inilah. Saya nggak akan terlalu banyak jelasin karena saya rasa ya kalaupun ditanya harusnya kalian bisa lihat lah kira-kira baliknya kayak gimana. Cuman ini nggak terlalu inilah distorsi refraksi atmosfer terlalu ribet untuk kita ngomongin ya, nggak usah. Lalu kelengkungan bumi juga gitu ya, makin tinggi makin kelihatan kelengkungan buminya. Kita nggak akan ngomong lebih lanjut juga karena cukup kompleks. Nah, ini kemiringan kamera. Kalau misalnya kita tinggi terbangnya beda-beda, nah ini akan menarik nih. Sorry. Jadi kalau misalnya kita makin tinggi, artinya dia akan makin kecil area yang kita lihat. Sementara kalau dia makin ke bawah, dia akan semakin besar. Jadi kalau misalnya kita foto, terus dia tuh naik turun, tentunya nanti foto-fotonya itu akan kayak zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Kira-kira kayak gitu ya. Terus kalau misalnya nge-swing juga nanti tentunya beda. Itu kayak agak-agak kayak si crab itulah ya gitu. Misalnya dia itu bukan fotonya lurus terus tapi miring kayak gitu. Itu kita bisa lihat dari kapanya. Kapa itu apa? Kapa itu adalah rotasi terhadap sumbu Z gitu. Jadi kayak heading dia ngelihatnya itu belok-belok itu kayak gimana. Kayak ya kapa sih ya, kayak kayak kalau misalnya bahasa ini ya yaw kita bilangnya gitu. Kayak di hidrografi juga kita bilangnya yaw. Ada juga rotasi terhadap sumbu Y ya, itu P, itu pitch sebenarnya ya. Jadi ini yaw, ini pitch, kayak ngangguk-ngangguk kapalnya. Nah, itu juga kalau misalnya kita terbang ke sana, tentunya dia akan fotonya miring-miringnya kebayang lah bakal kayak gimana. Nah, kalau kayak gini, kalau misalnya dia roll, justru dia akan ya miring-miringnya begini gitu ya. Jadi ini adalah roll atau omega gitu. Jadi sebenarnya sama aja pitch roll yaw juga gitu ya, kayak di hidrografi. Nah, bayangkan kalau semua ini terjadi gitu ya. Jadi sebuah foto yang harusnya kotak itu bisa benar-benar jadi mencong gitu. Kalau misalnya tingginya beda jadi kecil. Kalau misalnya kebelok miring gitu ya, kapak. Terus kalau misalnya dia itu mencong kerol gitu ya, terus habis itu dia nge-pitch juga. Nah, ini akan nyampur-nyampur, nambah, ujung-ujungnya mencong. Nah, distorsi inilah yang perlu kita restitusikan nantinya gitu. Nah, ada juga yang namanya relief displacement. Jadi seakan-akan dia tuh belok nih, padahal belum tentu gitu. Belum tentu dia belok gitu. Kenapa? Karena ada variasi tinggi gitu sebenarnya di permukaan tanahnya. Jadi kira-kira kayak gini lah gitu. Aslinya kayak gini. Gitu ya. Nah, terus dia itu kalau misalnya
Jadi kayak gimana ya? Kayak misalnya jalan tol yang agak-agak melengkung lah, kira-kira kayak jalan tol Jakarta-Bandung sekarang kan gitu ya, naik turun gitulah yang bagian atasnya. Nah, yang melengkung ini kalau misalnya kita pakai proyeksi ortogonal atau kita petain pakai cara terestris yang seperti kita pelajari sebelum-sebelumnya, dia akan garis lurus tetap walaupun dia melengkung. Nah, tapi karena dia melengkung, kamu lihat dari atas, dia seakan-akan entah melengkung ke kanan atau melengkung ke kiri, kira-kira kayak gitu, ya. Nah, terus habis itu ada juga ketidaksempurnaan dari kamera, ada distorsi lensa, panjang fokus, ketidakdataran bidang negatif, ini kayak CCD-nya kalau misalnya di kameranya miring-miring gitu ya, atau negatifnya yang miring justru gitu ya. Dan titik utama foto nggak sesuai. Nah, ini dikoreksinya itu kalibrasi. Jadi sebelum kamu ke lapangan, dikalibrasi dulu kameranya benar-benar datar atau tidak gitu. Ini kita nggak akan banyak ini ya, nggak akan banyak ngobrol lah kira-kira. Tapi intinya dia si lensa itu punya distorsi atau enggak. Kalau ada, nah itu diperbaiki pada saat kalibrasi, kira-kira kayak gitu. Jadi distorsi lensa itu kayak gini. Ini kayak kamu motret kalau zaman sekolah tuh kayak apa sih? Ini buku petak ya namanya ya, buku petak. Buku petak kamu foto pakai kamera handphone aja, itu pasti yang ujung-ujungnya akan meletot-meletot. Nah, itu belum tentu karena kamu nggak naruhnya datar, tapi bisa aja ya itu karena distorsi kamera kamu tuh. Dia agak-agak kayak bulb gitu nggak sih? Kayak kamu kelihatannya kayak agak-agak bulat gitu ya. Nah, itu yang namanya distorsi kamera, gitu. Distorsi lensa, sorry. Nah, itu bisa kita kalibrasiin, panjang fokusnya kita atur gitu ya, lalu XY-nya kita atur, X0, Y0-nya kita atur, dan nah distorsi lensanya kita tentukan, dia apakah dia itu radial, kalau yang bulat tadi itu radial, kalau tangensial itu kayak misalnya dia lebih panjang dari yang lain di ujung-ujungnya. Cukup panjang ya, dan masih kayak fotografi sebenarnya. Ya mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita lanjut ke segmen selanjutnya.